بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد alhamdulillah ikhwani fillah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bersama teman-teman pekerja mengaji, juga bersama teman-teman Izzah TV ya, dan teman-teman yang berada di sini ya. Dalam kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi dari kajian materi yang bersambung dari materi-materi sebelumnya, dari materi terkait dengan Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Pertemuan kita kali ini ya terkait dengan materi yang sebelumnya. Setelah kita bahas dari tujuan inti dari hubungan intim ya, kemudian dari keutamaan hubungan intim yang disebutkan oleh para ulama, dan juga dampak dari orang yang meninggalkan hubungan intim ya, juga manfaat hubungan intim dari sisi agama, juga sisi dunia. Juga telah kita lalui di antaranya anjuran Nabi SAW untuk mensegerakan orang-orang yang belum menikah untuk segera menikah ya. Juga telah kita lalui pula dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang anjuran untuk sebelum mendatangi istrinya untuk melakukan yaitu foreplay atau bermesraan dengan istrinya. Juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu hubungan intim yang terbaik kapan. Hubungan intim yang terbaik sebagaimana telah kita lalui adalah setelah metabolisme selesai, setelah proses pencernaan selesai. Dan hubungan intim yang terbaik adalah tidak dalam perut terlalu kenyang atau perut kosong. Kemudian juga disebutkan hubungan intim yang terbaik kapan? Ketika syahwat sedang memuncak-muncaknya. Hubungan intim menjadi rutinitas akan menjadi bahaya jika terlalu sering ya. Jika terlalu jarang juga akan menimbulkan bahaya, malapetaka ataupun penyakit. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan dibahas oleh beliau posisi hubungan intim yang terbaik ya. Posisi hubungan intim yang terbaik adalah yang mana beliau sebutkan yaitu ahsanu ashkali al-jima' ayya'luwa ar-rajulu wal-mar'ata, yaitu posisi laki-laki di atas lebih baik daripada posisi yang lainnya, karena itu posisi yang paling sempurna dari sisi syariat. Disebutkan Ibnu Qayyim sesuai dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, termasuk posisi hubungan intim, termasuk posisi yang di atas akan sangat sempurna sekali untuk keluarnya sperma atau maninya laki-laki. Lain halnya dengan laki-laki yang di bawah ya, sperma akan kembali ke laki-laki dan cairan-cairan wanita seperti keputihan akan turun ke alat vital laki-laki dan akan menimbulkan malapetaka. Nah, maka hubungan intim terbaik posisinya disebutkan Muqayyim adalah laki-laki di atas. Nah, menunjukkan apa? Rijal qawwam 'alan nisa. Ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan arda'u ashkalih, posisi yang paling jelek kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah posisi di atas dan membelakangi laki-laki. Wanita di atas dan membelakangi laki-laki. Kenapa? Ini akan menimbulkan di antaranya menyelisihi tabiat untuk apa laki-laki dicipta. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian efek samping berikutnya adalah bahwasanya mani akan menyebabkan keluarnya mani susah. Ya, yata'assaru khurujuhu kullu, susah untuk keluar semua. Dan kemudian apa? Pancaran air mani ketika posisi wanita di atas, laki-laki di bawah, tidak sekuat pancaran ketika laki-laki berada di atas. Makanya Allah berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Bahwasanya manusia dicipta apa? Dari air yang memancar.
Ya, ketika dari bawah pancarannya tidak terlalu kuat. Dan jikalau maninya tertahan tidak keluar semua, maka apa akan terjadi? Apa? Fayata'affanu wa yufsidu fayadhur. Maka akan menyebabkan yaitu seperti pembusukan dan akan menimbulkan bahaya bagi kaum laki-laki. Kemudian yang berikutnya rahimakumullah, sudah kita lalui pula bahwasanya ahlul kitab, ya, ahlul kitab mereka itu mencela kaum muslimin seperti Yahudi mencela kaum muslimin yang mendatangi istrinya dari arah belakang, ya, tapi yang didatangi adalah yaitu kemaluannya. Arah belakang kalau didatangi kemaluannya sama Yahudi ini dicela. Kenapa? Karena akan menyebabkan anak itu kondisinya ahwal, kondisinya strabismus, matanya juling. Ini keyakinan fasid, keyakinan yang tidak ada ilmiahnya. Dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan kalian, istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian terserah dari arah mana saja yang kalian inginkan. Sah, mau dari depan, dari belakang, dari samping, ya, dari kanan, dari kiri, mau jungkir balik silahkan, ya. Yang jelas apa? Yang digunakan untuk hubungan intim itu adalah alat vitalnya, bukan lubang duburnya. Itu pun alat vitalnya ketika suci, bukan ketika haid dan nifas. Nah, ini rahimahullah dibahas dalam kitab Tibbun Nabawi. Kenapa? Karena terkait dengan sehat dan sakit. Kalau kita menyelisih bimbingan Nabi SAW, bisa jadi apa? Akan menjadi malapetaka bagi diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam pertemuan kali ini, jangan datangi istri kalian dari lubang duburnya. Ini ancaman keras. Nggak heran loh, sekarang terjadi di zaman kita, masih ada aja kaum muslimin mendatangi istrinya dari lubang duburnya. Setelah ditanya, nggak tahu mereka kalau itu haram. Ya, adapun mereka yang tahu seperti apa? Kaum yang homoseks, seperti kaum gay mendatangi laki-laki sama jenis dari lubang duburnya. Fa ini kaum apa? Kaum liwat, kaum Lut, ya, kaumnya Nabi Lut, seperti yang mereka lakukan ini. Fa rahimakumullah, mendatangi lawan jenisnya, baik yang halal ataupun yang haram untuk didatangi, alias zina dengan wanita yang enggak halal untuk dia datangi dari lubang duburnya, ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Apalagi yang didatangi adalah apa? Sama jenis, laki-laki sama laki-laki. Ya. Maka ini seperti perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, ya. Sebagaimana kalau kita perhatikan bahwasanya orang yang mendatangi lawan jenisnya dari lubang duburnya, ini termasuk apa? Intikas al-fitrah. Fitrahnya sudah terbalik. Lubang dubur, tempat jalannya kotoran, kok dimasukin gitu-gituan. Ini sudah akalnya terbalik. Dibahas oleh para ulama, ya. Akalnya termasuk apa? Dhaful akal. Akalnya lemah. Ya, akalnya lemah, imannya lemah, wa tamsul basirah, dan mata hati dia sudah buta. Enggak bisa melihat al-haq dan al-batil. Kenapa? Karena sudah dikuasai dengan syahwat, dengan nafsu, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, walutan itqala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Nabi Lut alaihissalam, ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh orang-orang homoseks, orang-orang gay, didatangi ke rumahnya karena kedatangan
kepada Nabi Lut 3 orang manusia yang mereka adalah 3 orang malaikat. Salah satunya malaikat Jibril yang menyamar menjadi laki-laki yang tampan. Kemudian istrinya yang makar itu lapor kepada kepada kaum laki-laki di sekitar Nabi Lut. Untuk apa? Dikasih kabar Nabi Lut punya tamu 3 orang cakep. Jadi orang-orang yang akalnya sudah terbalik, ya, yang sudah imannya sudah rusak, mata hatinya sudah buta, akhirnya mendatangi Nabi Lut minta agar 3 orang cakep ini, ya, itu berhubungan intim dengan mereka kaumnya Nabi Lut. Dan kemudian para malaikat ini keluar, di antaranya malaikat Jibril keluar. Disebutkan dalam riwayat malaikat Jibril keluar mengepakkan sayapnya sampai mereka kaum gay keluar mata-mata mereka dari kelopak mata mereka. Pulang dalam keadaan mereka nggak punya mata. Nah, kemudian malaikat Jibril menganjurkan kepada Nabi Lut untuk segera pergi karena akan mengadab kaumnya. Ya, dan kemudian malaikat Jibril menancapkan satu helai dari bulu sayapnya, ditancapkan ke negeri Sodom, diangkat yang atas dijadikan di bawah, bawah jadi di atas, dilemparkan ke bawah, kemudian dihujani batu-batu dari neraka, dan sampai detik ini jadi danau. Dan danau itu nggak ada kehidupan sama sekali. Kenapa? Airnya yang sangat asam. Ini menunjukkan adab siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menunjukkan ini dosa besar. Ya, dan zaman sekarang, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah pada kaum waria, para bencong. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah kembalikan fitrah mereka. Ya, rahiman wa rahimakumullah jami'an. Fa Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi perbuatan keji yang sebelumnya nggak ada kaum sebelum kalian melakukan dosa seperti ini? Menunjukkan kaumnya Nabi Lut adalah pertama kali kaum yang melakukan perbuatan homoseks. Kaumnya Nabi Lut, ya, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian ini mendatangi syahwat. Kalian mendatangi syahwat apa? Syahwatnya dilampiaskan kepada laki-laki, bukan pada wanita. Padahal Nabi Lut sampai menawarkan putri-putrinya, tapi mereka karena syahwat sudah nggak normal, mereka tetap memilih kaum lelaki. Dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. Diulangi 3 kali. Ini satu-satunya dosa yang dilaknat oleh Nabi, sekali laknat 3 kali. Gak ada dosa yang lain yang dilaknat sebanyak dosanya, yaitu kaumnya Lut, atau yang melakukan seperti kaumnya Nabi Lut. Ya, maka umatnya Nabi Muhammad yang mereka melakukan dosa semacam kaum Nabi Lut, homoseks ini, mereka mendapat laknat dari Rasulullah 3 kali laknat. Ya, gak ada dosa yang lain yang sekali Nabi melaknat sekaligus laknat 3 kali. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, disebutkan dalam sekian banyak hadis dari Nabi SAW dengan sanad yang sangat banyak. Ya, di antaranya Nabi SAW menyebutkan, ya, dari sanad yang banyak ini sampai menjadi sanad yang lemah sampai menjadi sanad yang hasan. Hasan li ghairi, ya. Hasan li ghairi. Di antaranya hadis yang lemah kemudian menjadi hasan li ghairi disahihkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami' dengan lafaz, ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, man ata haidhan, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ya, awim ra'atan fi duburiha, atau yang mendatangi istrinya dari lubang duburnya, au kahinan, atau mendatangi dukun, ya, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dia telah kafir dari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami', Nabi bersabda, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan melihat di yaumul qiyamah, Allah enggak mau melihat orang semacam ini, yaitu laki-laki yang mendatangi istrinya dari lubang duburnya. Ini padahal istri yang halal, didatangi dari lubang duburnya, ancamannya apa? Allah enggak mau melihat dia. Apalagi kalau istri yang haram, apalagi kalau laki-laki sama laki-laki. Maka ini tentunya semakin besar dan tambah besar dosanya. Di sini juga jelaskan, mendatangi istri yang haid haram. Karena ketika wanita haid, hikmah dari sisi dunia, ketika haid, wanita haid, di situ ada bakteri khusus, bakteri spesial yang ada di rahim wanita ketika haid. Kalau dia hubungan intim, pertama, dia menjerumuskan diri dia dalam malapetaka. Ya, itu semuanya bakteri, semuanya kotoran. Ya, maka demikian diharamkan. Ya, dubur dan alat vital yang sedang haid nggak boleh. Ya, haram. Makanya kaum muslimin diajari oleh Nabi SAW untuk selalu berada di tengah. Ya, untuk selalu berada di tengah, bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wa tafrid, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Coba lihat orang-orang Yahudi, mereka punya keyakinan wanita yang haid dan nifas najis untuk disentuh, nyentuh aja nggak boleh, tidur bareng nggak boleh ketika haid dan nifas, apalagi hubungan intim. Ini keyakinan orang Yahudi yang ekstrem kanan. Adapun orang-orang Nasara, mereka punya keyakinan wanita haid dan nifas itu nggak najis untuk disentuh, bahkan boleh hubungan intim ketika haid dan nifas. Adapun umat Islam di tengah-tengah antara mereka. Bagi umat Islam diajarkan Nabi, wanita haid dan nifas itu nggak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng, boleh main bareng, boleh laki-laki ejakulasi dibantu onaninya sama istri, boleh. Ya, ini onani yang dibolehkan, satu-satunya onani yang dibolehkan adalah ketika dibantu sama istrinya, boleh. Ya, kalau dengan tangan sendiri haram. Ya, dengan bantuan perantara alat-alat seks haram. Ya, adapun dengan bantuan istrinya halal. Nah, adapun ketika haid dan nifas nggak boleh hubungan intim. Nggak boleh hubungan intim ketika sedang haid atau nifas, tapi nggak najis, boleh tidur bareng, boleh disentuh. Ya, fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Allah nggak ngelihat dia. Ini ancamannya. Juga apa? Disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur, telah kafir atas apa yang telah Nabi Muhammad itu diturunkan padanya. Kemudian rahimakumullah akan kita sebutkan nanti bahaya-bahaya hubungan intim lewat dubur akan kita lalui. Dibahas dari sisi agama, dibahas dari sisi kejiwaan, dibahas dari sisi yaitu duniawi, kesehatan. Farahimana rahimakumullah jami'an. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya dengan sanad yang walaupun lemah tapi saling menopang, ya. Sangat banyak sekali yang semakna dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian Al-Baghawi mengatakan, ya, bahwasanya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda, tilka al-lutiyah as-sughra. Sanadnya yang dibawakan oleh Imam Al-Baghawi, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Dia juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini sanadnya yang hasan, ya. Sabda Nabi artinya apa? Tilkal lutiyah as-sughra. Orang yang hubungan intim melalui lubang dubur itu termasuk perbuatannya kaum Nabi Lut yang sughra. Suami mendatangi istrinya dari lubang duburnya, itu termasuk perbuatan apa? Lutiyah sughra. Hati-hati. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki namanya lutiyah al-kubra. Nah, lutiyah al-kubra. Fa ini rahimakumullah, ya, sebagaimana disebutkan dalam Musnad, ya, dengan syawahid sehingga hadis ini menjadi hasan, ya.
Ibnu Abbas berkata, unzilat hadhil ayah. Ayat ini diturunkan, nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, ya. Kemudian fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian dari manapun kalian ingin mendatanginya. Silahkan, boleh, asal bukan lubang dubur, asal bukan alat vital kaum wanita dalam keadaan haid dan nifas, ya. Ini ayat ini turun, ya, bagi kaum Ansor, bagi orang-orang Ansor, ketika ada orang-orang Ansor yang bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, "I'tiha ala kulli halin idza kana fil farj." Ya, datangilah istri kalian bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun posisinya, di kemaluannya, asal tidak dalam haid, tidak dalam keadaan nifas. Ya, mau posisi kayak apapun silakan. Mau di atas kursi, di atas ranjang, mau jungkir balik, mau miring, mau kanan, mau posisi, istilah posisi gunting, woman on top, ya, man on top, mau apa terserah antum, ya. Terserah antum mau berimajinasi, berkhayal posisi yang nggak pernah ada sebelumnya, silahkan. Yang jelas apa? Bukan dubur, bukan alat vital kaum wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Subhanallah. Coba Islam menjelaskan dan ahlul Islam, para ulama juga menjelaskan. Betul-betul syariat ini sudah sempurna. Nah, kemudian rahmatullah, selanjutnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dalatil ayah ala tahrimil wata fi duburiha min wajhain, ya. Dan bahwasanya ayat-ayat telah menunjukkan akan haramnya hubungan intim di lubang dubur dari dua sisi, ya, dari dua sisi. Imma disebutkan sisi tentang sisi agama, tentang sisi dunia. Sisi agama dan sisi dunia dijelaskan. Nah, di antaranya, ya, diperbolehkan hubungan intim, ya, bagi kaum wanita, laki-laki untuk kaum wanita, walaupun dari arah belakang, tapi yang dimaukan adalah alat vitalnya. Yang dimaukan adalah alat vitalnya. Dan adapun pada dubur itu adalah apa? Adalah sesuatu yang merupakan tempat kotoran. Maudhi'u al-adha, tempatnya najis, tempatnya kotoran. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan min haitsu amarakumullah, dari sisi apa yang Allah perintahkan pada kalian. Makanya Allah perintah apa? Jangan deketi lubang dubur, jangan deketi alat vital kaum wanita yang sedang haid dan nifas. Maka datangi yang Allah perintahkan, yang bukan pada dua kondisi tersebut. Yang bukan pada dua kondisi tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan, fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian dimanapun kalian ingin mendatanginya. Dari arah mana saja silahkan. Nah, kemudian rahimakumullah, yang terkait dengan hubungan intim dari dubur disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, falil mar'ah haqqun 'ala zauj fil wata'. Bagi wanita itu punya hak untuk didatangi. Jadi antum jangan merasa kalau lagi punya syahwat, ya, yang aku mau hubungan intim sekarang juga. Ya, itu bukan hanya antum saja, istri antum juga. Ya, kalau istri antum minta, antum juga jangan tolak. Mas, aku mau minta sekarang, Mas. Ya. Kata suaminya, aduh aku lagi gak mood deh. Antum sering maksa istri antum, tapi ketika istri antum minta, antum gak melayani. Fa ini apa? Antum apa? Menolak haknya wanita. Wanita juga punya hak untuk dilayani. Ya. Fa termasuk mendatangi istri dari lubang duburnya, maka itu bukan mendatangi hak wanita dari tempat asalnya. Ketika suami mendatangi istrinya dari lubang duburnya, apalagi memaksa, berarti dia telah melanggar hak istrinya.
telah melanggar hak istrinya. Dan sesungguhnya kepuasan bagi istrinya tidak akan diperoleh kepuasan dari istrinya kalau didatangi lubang duburnya. Kenapa? Di lubang dubur bukan tempatnya saraf kepuasan. Di lubang dubur, di sana tidak ada kelenjar seperti kelenjar yang ada di alat vital wanita. Di alat vital wanita ada kelenjar Bartolini. Kalau wanita terangsang akan mengeluarkan cairan, membasahi alat vital wanita. Di lubang dubur nggak ada kelenjar semacam ini. Fa ini rahmanakumullah, nggak didapati kepuasan. Kemudian yang kedua, fa inna dubura lam yatahayya li hadzal amal walam yukhlaqu lahu wa innamal ladzi hayya lahu al farj. Yang kedua, yang ketiga, dubur itu tidak Allah ciptakan untuk amalan-amalan untuk hubungan intim. Dubur itu hanya untuk buang air besar, buang kotoran, ya. Tidak Allah ciptakan dengan demikian. Yang dicipta adalah alat vital. Coba bayangin alat vital kaum wanita yang dari rahim, kemudian ada alat vital kaum wanita, ya. Ketika lahiran keluar si cabang bayi ini dari alat vital wanita ini yang bisa membesar alat vital itu sampai 200%. Coba Allah ciptakan apa? Dia bisa melebar ketika melahirkan dan bisa mengecil lagi. Karena Allah ciptakan seperti itu. Itu gunanya hubungan intimnya di sini. Dia bisa lebar, bisa menyempit lagi. Coba kalau dubur, ya, dubur ini dicipta nggak seperti demikian. Kalau dia sudah melebar, nggak bisa mengecil lagi. Makanya orang yang biasa homoseks, orang yang gay, orang yang gigolo, ciri-cirinya kalau diperiksa oleh ahli forensik, dubur mereka seperti corong. Kenapa? Sering dimasukkan benda asing atau alat vital laki-laki yang lain dan tidak kembali lagi pada posisi semula. Apa yang terjadi? Berikutnya sarafnya akan lemah. Kemudian apa? Terjadi sel-sel buros. Tinja, kotorannya, najisnya, fesesnya keluar dalam keadaan dia nggak kerasa. Juga dia kesakitan. Wah, ini siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di dunia. Sangat memalukan sekali. Fahmi rahimahumullah jami'an. Termasuk pada istri kita nggak boleh melakukan seperti ini. Kemudian yang keempat, maka ini adalah mudir birrijal, sangat bahaya bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu syariat melarang. Kenapa? Karena para uqala al-atibba, orang-orang ahli kedokteran yang dewasa, yang berakal, bahkan dari kalangan falasifah, kata Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya hal ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan ijtidab al-ma' al-muhtakin wa rahatir rajul minhu wal wudu' fi ad-dubur la yu'inu ala ijtiba'i jami'il ma'. Orang yang hubungan intim melalui dubur, laki-laki melalui dubur istri atau laki-laki melalui dubur laki-laki yang lain, menyebabkan sperma nggak keluar secara keseluruhan. Akan menyebabkan sebagian sperma tertahan di alat vital kaum laki-laki, sehingga akan menyebabkan insidat, sumbatan, juga akan menyebabkan sperma yang tertahan tadi akan berubah menjadi apa? Istihalah ila madatis summiyah, akan berubah menjadi racun. Coba bayangin. Ulama menjelaskan sedetail ini. Nah, berikutnya, bahaya yang berikutnya, yadurru min wajhin akhar wa huwa ihwajuhu ila harakatin mut'abatin jiddan limukhalafatihi littabi'ah. Yang dari berikutnya, hubungan intim dari arah dubur akan menyebabkan gerakan-gerakan yang menyebabkan kelelahan bagi pasangan sesama jenis atau suami istri yang dari dubur, juga akan menyebabkan kelelahan. Kenapa? Karena keluar dari fitrah. Segala sesuatu yang Allah larang pasti menimbulkan bahaya. Segala sesuatu yang Allah anjurkan dan Rasul anjurkan pasti ada manfaatnya dan dijauhkan dari bahaya. Yang berikutnya, fa innahu mahallu al-qadar wan najwi fayastaqbiluhu ar-rajul biwajhihi wa yulabisuhu. Ya, ini akan menyebabkan apa? Tempat ini adalah tempat kotoran. Coba kalau alat vital laki-laki masuk lubang dubur, nggak kebayang. Di lubang dubur itu ada cacing, ada jamur, ada bakteri, ada najis, belum lagi baunya.
Akal mana yang mau melakukan seperti ini kalau dia nggak terbalik akalnya? Akal mana yang melakukan seperti ini kalau akalnya dia akal yang lemah? Ya, intakas, ya, yantakis, sudah terbalik akalnya, fitrahnya udah terbalik. Subhanallah. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, orang yang mendatangi pasangannya dari lubang duburnya, yuhditsu al-hamma wal ghamma wan nafara 'anil fa'ili wal maf'uli. Orang yang mendatangi istrinya dari lubang duburnya akan didapati apa? Al-gham wal hazan, akan didapati gundah gulana, rasa sedih. Sedih kenapa? Sedih menanggung dosa. Sama onani juga demikian. Orang yang onani, ya, apa? Dia sebenarnya nggak puas setelah keluar spermanya karena onani, bukan seneng, bukan pelampiasan syahwat, hakikat pelampiasan syahwat, justru dosa yang dia tanggung, dan dia merasa berdosa, dan dia sebenarnya nggak sehat dan bakal tambah lemes tubuhnya, alat vitalnya juga lemes. Subhanallah. Rahimahumullah. Kemudian apa? Akan menyebabkan apa? An-nafrah. Berikutnya akan menyebabkan apa? Si istri kabur, nggak suka lagi sama suami. Si suami juga gitu, ya, nggak suka sama si istri. Ya, imma karena dia menolak, imma sudah nggak sepaham, ya, karena dipaksa misalkan. Kecuali kalau fitrahnya sama-sama terbalik, si istri seneng, si laki-laki seneng. Ini sudah apa? Sekufu, sama-sama akalnya sudah terbalik. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yusawwidu al-wajh wa yudlamu as-sadr wa yutmisu nurul qalb wa yaksu al-wajh wahsyatan tasiru alaihi kasimai ya'rifuha man lahu adna firasah. Nah, disebut Ibnu Qayyim, perbuatan lutiyah sughra ataupun kubra menyebabkan apa? Menghitamkan wajah. Kenapa? Karena dia menanggung beban dosa. Wajahnya hitam, ya. Kemudian apa? Dadanya itu akan gelap, ya, karena menanggung dosa. Apa? Menghilangkan nurul qalb, mematikan cahaya yang ada di dalam hati dia. Maksiat demi maksiat, hati itu warnanya putih. Ketika ada maksiat, seperti ditetesin tinta warna hitam, maksiat lagi warna hitam, sampai kalau dia candu perbuatan lutiyah, sughra ataupun kubra atau onani juga, hati-hati. Hati itu bisa menjadi hilang cahayanya. Nas'alullah al-afiyah. Nah, dan dia akan menjadi hati apa? Hati yang beringas, ya. Kemudian akan berdampak apa? Kebaikan-kebaikan dalam diri dia akan ditutup, dan dia akan malu duduk dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yujibu an-nufra wat tabaghud asy-syadid, ya, wat taqatu' bainal fa'il wal maf'ul wala bud, ya. Kata Ibnu Qayyim, perbuatan seperti ini akan menimbulkan apa? Kebencian bagi apa? Suami istri. Ya, suami istri bertengkar ternyata gara-gara apa? Kedzaliman salah satu pasangan atau dua-duanya saling berbuat zalim. Ya, retaknya rumah tangga bisa jadi karena dosa salah satu pasangan atau dua-duanya. Nah, di antaranya seperti ini. Ya, hubungan intim dari dubur ini menyebabkan apa? Saling benci antara pasangan, sesama jenis ataupun lawan jenis. Nah, dan akhirnya apa? Timbul putus hubungan antara mereka, taqatu. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu yufsidu halal fa'il wal maf'ul fasadan la yakadu yurja ba'dahu salah illa yasha Allahu bitaubah an-nusuh atau nasuh. Ya, orang yang hubungan intim dari lubang duburnya, suami istri ataupun lawan jenis, itu akan menyebabkan kerusakan antara si pelaku dan lawannya. Ya, yang sampai kerusakan ini gak diharapkan kebaikan setelahnya. Suami istri kalau melakukan hal ini akan terjadi kerusakan, yang kerusakan itu gak ada kebaikan setelahnya. Gak bisa diperbaiki kerusakan ini kecuali jika Allah berkehendak. Dengan apa? Taubat dia yang nasuh, taubatan nasuha. Ya, tapi kalau dia melakukan hubungan intim melalui dubur dan gak bertaubat,
akan rusak keluarga ini, dan kerusakan ini nggak bisa diperbaiki kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang melakukan hubungan intim dari dubur itu akan menghilangkan akhlak baik dari dirinya. Ya. Seperti saling mencinta akan pudar. Saling mencinta akan pudar, dan yang akan muncul adalah saling benci. Nah, kemudian disebutkan Ibnu Qayyim yang berikutnya pula, fa innahu min akbari asbabi zawal ni'am. Ya, dia termasuk sebab terbesar dari hilangnya kenikmatan. Allah berikan kita rezeki, istri, anak, itu adalah nikmat. Nikmat Allah kalau nggak dijaga akan berubah menjadi niqamah, pakai qaf bukan ain lagi. Akan berubah menjadi malapetaka. Ya. Akan berubah menjadi malapetaka, dan ini termasuk sebab yang paling besar hilangnya nikmat dan dirubah menjadi apa? Malapetaka. Berubah menjadi an-niqam, menjadi malapetaka. Di antaranya apa? Munculnya laknat dari Nabi, ya, dan kebencian dari Allah kepada pasangan ini, ya, dan dipalingkannya dari mereka itu apa? Kecintaan. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, efek dari hubungan intim melalui dubur ini apa? Yudhibu bil haya jumlatan, akan menyebabkan apa? Rasa malu itu hilang. Ya, makanya Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kalian nggak punya rasa malu, sudah lakukan apa yang kalian lakukan. Ini bukan berarti izinnya Nabi untuk melakukan segala sesuatu, bukan. Sebaliknya, kalau kau nggak punya rasa malu, ini syarat. Ya, kalau nggak punya rasa malu, ya sudah, lakukan apa yang kau lakukan, yang inginkan. Mau datangin istri dari lubang dubur, ya silakan. Kalau nggak punya rasa malu, nggak malu sama istrinya, nggak malu sama Allah, ya. Kemudian lagi perbuatannya masih dicerita-ceritain ke teman-temannya, di-share di dunia maya, ini akan jadi dosa besar dan tambah besar. Fa ini rahmanu rahimakumullah jami'an. Karena al-haya itu termasuk hayatul qalb. Rasa malu itu adalah apa? Kehidupan hati kita. Kalau hati kita sudah nggak punya rasa malu, hati kita ini mati. Ya, hati kita mati. Karena haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman, ya, sebagian dari iman. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, disebutkan efek dari hubungan intim melalui dubur adalah yuhilu attiba'a amma rakkabaha Allah wa yukhriju al-insan an tab'ihi ila tab'i lam yurakib Allah alaihi syai'an minal hayawan bal huwa tab' mankus wa idza nukisa tab'u intakasa al-qalb wal 'amal wal hadi. Ya, fa kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan tabiat kita itu mendatangi lawan jenis dari lubang dubur. Mendatangi lawan jenis itu dari apa? Dari alat vital pasangannya. Ya, kalau sudah demikian dia lakukan mendatangi istri dari lubang duburnya, maka sebenarnya dia telah mendatangi tabiat hayawan, tabiatnya hewan. Sebagian hewan itu mendatangi hewan yang lain dari lubang duburnya. Ya, hewan lain dari lubang duburnya. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya disebutkan Ibnu Qayyim akan menyebabkan perbuatan amalan ini mendatangi pasangan dari lubang duburnya akan menimbulkan yaitu dosa yang tidak diwarisi dosa itu sebesar dosa ini. Artinya dosanya besar banget nih dah. Ya. Puncak dosa besar juga ini termasuk. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah akan menyebabkan dia memiliki mental kejiwaan yang apa? Kejiwaan yang haqarah, yang rendah. As-sifal, mentalnya mental rendah, nggak punya kemuliaan. Dia sendiri berjalan di muka bumi nggak pede, seperti menanggung dosa. Ya, juga akhirnya apa? Seperti apa? Dia sendiri juga
Karena perbuatan dia, orang-orang nggak menghormati diri dia. Karena dia nggak punya kemuliaan, haqara, kehinaan. Ya, jalan di muka bumi jadi seperti babi. Ya, babi kalau jalan gimana? Menunduk. Kenapa menunduk? Karena malu. Malu kenapa? Karena bapaknya babi, ibunya juga babi. Nah, nasallallahu alaihi. Pak, dia menanggung apa? Menanggung dosa. Menanggung dosa. Nah, fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya dari pertemuan kali ini, dan pertemuan terakhir, satu pertemuan lagi insyaallah ya, tentang yang disebutkan Ibnu Qayyim, jima ad-dar, hubungan intim yang bahaya apa saja akan disebutkan. Khulasah dari pembahasan, ringkasan dari pembahasan Ibnu Qayyim. Nah, kemudian ada pembahasan yang sangat sensitif pula, kita akan bahas juga di akhir kesempatan. Insyaallah itu saja, kita kembali kepada Kang Z. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, bolehkah si istri berbohong di hadapan keluarganya si istri karena akhlak suaminya yang enggak baik ya, dan si istri membawakan hadiah seolah-olah hadiah ini dari suaminya, seolah suaminya adalah suami yang baik dan menutup aib suaminya di hadapan keluarga istrinya. Barakallahu fikum. Fa asal hukumnya bohong tidaklah boleh, haram. Tetapi bohong jika untuk mendatangkan maslahat ya, maka tidak mengapa. Seperti bohongnya suami ketika mendapati masakan istri yang asin ya, kemudian dia bohong mengatakan makanan ini enggak asin ya, untuk menjaga hubungan mereka, maka ini tidak mengapa ya. Di sini perkara ringan saja, masalah kayak gini saja dibahas coba. Apalagi kalau perkara kita yang bikin apa? Pertengkaran rumah tangga. Antum aja boleh bohong kalau biar tambah mesra, gara-gara cuma masakan. Gimana yang lebih dari itu? Maksudnya apa? Kita jangan sampai bikin masalah suami istri, hubungan suami istri retak. Retak yang disebabkan karena masakan terlalu asin aja, itu sampai dijauhin. Apalagi kalau apa? Bikin masalah besar. Maka harus lebih hati-hati. Nah, makanya suami istri harus paham apa yang dibenci suami, si istri harus jaga, jangan diulangi dari perbuatan atau ucapan. Apa yang dibenci oleh si istri, si suami juga gitu, hati-hati, jangan diulang-ulang. Nah, untuk apa? Biar rumah tangga itu baik. Kalau kita bina rumah tangga, masya Allah, kita jaga, kita pupuk rumah tangga tetap cinta, masya Allah, rumah tangga apa? Selalu harmonis. Kalau antum biasa mengancam istri, ya awas ya, kalau nggak diizinin poligami, awas ya. Ini bukan cara ini, ya. Karena ada dalam syariat, bukan cara demikian. Ya, awas ya, kalau saya nggak dibolehkan saya keluar, ya, saya mau touring, awas ya. Ini ancaman. Orang kalau hidup
rumah tangga dipenuhi dengan ancaman, nggak akan mesra. Kalau berapa kali hatinya si istri yang seperti gelas-gelas kaca dibikin ucapan-ucapan kasar, nggak akan mesra. Gimana antum mau minta dilayanin tapi hatinya dia dipecahin sama antum? Jangan. Kemudian juga demikian si istri juga gitu, berbohong. Istri berbohong apa? Untuk maslahat, ya. Tetapi juga jangan lupa amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Si suami kalau nggak baik akhlaknya tetap dinasihatin. Jangan kita menutupi aib suami, kita melakukan hal-hal yang seolah-olah suami itu berbuat baik, ya. Tapi apa? Nggak ada amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jangan. Tetap nasihat untuk suami. Ajak suami ngaji. Carikan suami teman-teman yang saleh, ya. Dan jangan diulang-ulang sering ngasih hadiah, sering, nggak usah. Hanya beberapa kali aja. Nah, hanya beberapa kali saja, ya. Untuk apa? Hilah, biar si keluarga nggak terus menerus apa mencela dan memaki dan ikut mengurusi urusan rumah tangga anti. Nah nggak mengapa. Tutup aib suami, tapi apa? Perbaiki diri dia. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah perbaiki keluarga anti. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah, ini ajib. Pertanyaan kami keliling ke Jambi dan Singkut, tanyanya onani terus. Ana nggak paham, apa antum nggak puas sama istri antum? Ya, kalau antum belum nikah, ya cepet nikah. Ya, ini alhamdulillah kisahnya pertanyaan di sini, subhanallah. Ada orang onani, tapi dia sudah taubat, tapi sudah terlanjur. Tinggal dia merasakan dampaknya, efeknya. Seperti apa? Lemes, editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, ya. Kemudian frigid, ya. Kemudian alhasil dia lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan mendatangi istrinya aja nggak mampu. Efek dari kebanyakan onani, ya. Ketika masih bujangan, apa obatnya? Pertama obatnya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Taubat nasuha. Taubat nasuha itu ada 4 syaratnya. Pertama ikhlas, ya. Kedua apa? Berazam untuk tidak mengulangi lagi. Ketiga apa? Bernadam, menyesali perbuatan di masa silam. Keempat apa? Ayyakuna fi waqtil hajah. Kalau tobat, ketika ini tobat, sekarang juga, jangan ditunda. Anda menunda tobat sama dengan apa? Anda melakukan dosa di atas dosa. Penundaan Anda dari tobat Anda itu dosa. Nah, maka ketika itu tobat langsung. Tapi masalahnya ini sudah terjadi, dan apa terapinya? Selain tobat, juga apa? Lakukan ruqyah mandiri. Ya, ruqyah diri Anda, zikir pagi petang perlu dilakukan. Ya. Kemudian berikutnya apa? Lakukan terapi-terapi untuk meningkatkan peredaran darah di alat vital Anda. Bisa Anda jogging, ya. Bisa Anda melakukan pembekaman di bawah pusar, antara pusar dan alat vital sekitar 6 titik, ya. Kemudian bisa Anda lakukan konsumsi herbal-herbal yang sifatnya panas. Seperti apa? Jahe, perwoceng, ya, tapak liman, ya, seperti cabai Jawa, seperti madu, habatus sauda, ya, yang panas-panas. Nah, seperti makan kambing. Nah, itu contoh. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah itu semoga Allah sembuhkan antum, ya, dan semoga Allah perbaiki urusan antum dan istri antum. Barakallahu fiik. Fikum barakallahu fiik. Wah, panas dingin, ada yang masih bingung, ya. Sebenarnya teorinya simpel, ya. Pertama, antum ketika membaca buku kami Latai Asy-Syifa'u Ka Qarib, baca dari halaman awal,
maka intinya, jawabannya, aplikasinya ada di halaman-halaman terakhir sebelum testimoni atau reaksi positif. Ya, misalkan kombinasi panas dingin kita gabungkan dengan teori yang lain dari jadwal-jadwal organ. Di pagi hari antum paling bagus makan buah. Buahnya yang manis-manis. Karena buah yang manis paling cocok untuk liver dan limpa. Ya. Kemudian untuk makan siang, ya, makan siangnya juga panas dingin. Apa panas dingin? Ya, antum lihat, nasi itu panas. Semua protein hewani itu panas kecuali sapi dewasa dan ikan segar, itu dingin. Kemudian putihnya telur itu dingin. Ya. Ini ambil konsep. Kemudian sayur-sayuran mayoritas dia dingin, seperti sayuran warna hijau atau kuning atau putih, dingin. Ya, adapun sayuran yang warnanya terlalu gelap seperti kangkung, seperti daun singkong, ini panas. Makanya kalau ada orang makan kangkung sama daun singkong, asam uratnya langsung kambuh. Kenapa? Asam urat panas, daun singkong panas. Itu contoh. Nah, barakallahu fiik. Terus ikuti kajian-kajiannya, ya, dan baca berkali-kali berulang-ulang sampai Anda paham. Alhamdulillah, yang sudah mengamalkan teori ini, masya Allah, banyak didapati faedah dan manfaatnya. Nah, barakallahu fiik. Baik, berikutnya diserahkan sama admin pertanyaan dari sini, dari Singkut Mengaji. Nah, mohon pencerahan terkait istri yang kurang bergairah, apa yang perlu dikonsumsi? Ya. Ini ada yang ngeluh kayaknya, ini ada yang curhat. Istri kurang bergairah, sebabnya ada dua sebab. Sebab dari dalam kejiwaan. Mungkin antum sering sakiti dia, antum gak puaskan hati dia, antum jarang rayu dia. Jangan seperti orang badu. Orang badu itu datang ke istrinya gak pakai gak pakai basa-basi, langsung pingin datang hubungan intim. Sudah jarang gosok gigi, baunya bau kambing, langsung pingin datang hubungan intim. Makanya Nabi bersabda, man bada jaf. Barang siapa tinggal di kampung badu, maka mereka bengis. Maka kita enggak. Bimbingan Nabi apa? Ya, di antara disebutkan Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Asyuti, termasuk baik, bahkan mereka berpendapat sunnah untuk melakukan foreplay, rayu dulu, ya, mainkan tangan Anda dulu, ya, dengan pegangan yang halus, jangan kasar-kasar. Pakai mata, pandangan yang menunjukkan harmonis. Pakai lidah, jilatan juga bisa. Pakai ciuman untuk mencium aromanya bisa. Itu dipakai, ya, panca indera dipakai, ya. Kemudian bermain-main dahulu, ya. Jangan mudah-mudahan untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati dia. Jangan. Langsung dia enggak nafsu, langsung dia enggak mood, ya. Jangan harapkan dia mau melayani Anda, ya. Apalagi kalau kata-kata kasar ini setiap hari Anda lontarkan. Tindak tanduk Anda setiap hari Anda lakukan. Jangan. Kebiasaan Nabi yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, kalau Nabi mau keluar berangkat ke masjid, mencium istrinya. Antum sudah cium belum? Nggak dicium. Lupa sunnah seperti ini. Cium istrinya. Coba Nabi SAW ketika minum dengan Aisyah, ketika Nabi minum sama Aisyah, ya, apa yang dilakukan Nabi? Ini Nabi ini minum sama Aisyah. Aisyah di hadapannya. Kemudian Aisyah minum. Habis Aisyah minum, apa yang dilakukan Nabi? Diputar gelasnya. Mana bekas bibirnya Aisyah? Kemudian dipaskan ke bibirnya Nabi. Nah, kan asyik. Ini bukan gombal syar'i. Fa ini rahimahullah, jangan lakukan. Nabi SAW ketika melihat Aisyah, pengen melihat orang Habasyah, ya, orang Habasyi yang main tombak di masjid, olahraga tombak, ya, keterampilan berperang. Aisyah penasaran dengan suara, karena dekat sekali nempel Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi memikul Aisyah. Dipikul, kemudian diletakkan di bahu Nabi, kepalanya. Kemudian pipinya Nabi digesek-gesekkan ke pipinya Aisyah. Antum pernah nggak kayak gini? Nah, wah, subhanallah, mesra banget Nabi itu, ya.
Nah, penting rahimakumullah. Jangan minta dilayani tapi apa? Antum nggak ada mesra-mesranya. Jangan. Itu sebab dari dalam, sebab dari luar. Nutrisi dari istri itu penting. Makanan yang dimakan istri itu penting. Kalau setiap hari istri antum dikasih timun, semangka, ya, kasih sawi, ya jadinya ikut dingin kayak timun istri antum. Jadi frigid, nggak punya hawa, nggak punya semangat, nggak ada pengapian, ya. Kasih istri antum kambing, kasih istri antum ayam jantan, kasih istri antum kurma, beliin kurma, ya. Satu hari aja nggak ada kurma coba. Istri anak kalau makan kurma sekali makan bisa 20 biji. Anak aja kalau makan cuma 3 biji. Itu penting, ya. Nggak usah perlu pakai obat. Diam-diam biar istrinya hot, dikasih obat herbal tetes di minuman tehnya dia, biar hot. Ya, nggak hot yang didapat, ternyata istrinya ngeluh, "Mas kok mulus perutku nih, Mas." Oh, ini terjadi nih, kisah nyata. Nah, pola makan juga perlu diperbaikin, ya. Juga demikian, pola makan yang salah. Selain satu kombinasi, bikin juga makanan ini bermasalah bagi tubuh dia, terlalu lembab, dingin. Belum lagi makanan-makanan yang bikin pembuluh darah kental. Kalau pembuluh darah kental, pembuluh darah ini mengalir di alat vital, tersumbat, terhambat. Jadinya apa? Nggak lancar ke alat vital. Jadinya nggak hot-hot. Nah, barakallahu fiik, insyaallah barakallahu fiik. Ini ya. Mohon perjalanan terhadap istri. Oh, ini sudah istri kurang bergairah. Ya Allah, katanya teman-teman enak kalau kajian kayak gini berjam-jam sampai subuh aja saya nggak ngantuk. Nah, bagaimana dengan kaum emak-emak yang makannya berlebih dikarenakan kali ya, menghabiskan sisa makanan dari anak-anaknya. Kalau dibuang kan mubazir, ya, mubazir. Tapi kalau dimakan si emaknya pasti akan kekenyangan terus. Apa hukumnya bagi wanita yang punya masalah seperti itu? Ini bukan masalah wanitanya, nggak bermasalah. Jangan masalah istri antum masalah ini, nggak masalah. Baik kalau istri antum. Kalau memang nggak kuat, ya jangan dipaksa untuk ngabisin makanan. Nah, kalau di Arab, subhanallah banyak sekali di belakang rumah mereka ternak kambing. Kalau makan nasi nggak habis, makan roti nggak habis, kasihkan kambing. Nah, di Arab kambing juga makan nasi, kambing makan roti. Ya, caranya gimana mereka lakukan? Pertama, rumput itu dikasih garam. Kalau sudah dikasih garam, udah cita rasanya rusak. Kardus saja dimakan. Bahkan permisi, popoknya bayi dimakan sama kambing. Nah, jangan dipaksa, jangan terlalu dipaksa. Nah, kemudian terus ibu yang pertama ya, kalau makan biar habis, pertama ajarkan anak antum, istri antum, suami antum, kalau makan dikit dulu. Jangan murka ya, makan ambil buahnya ternyata nggak habis. Ajarin makan dikit. Kalau perlu tambah ya tambah. Makanya asalnya kita makan itu hanya beberapa suap. Ambil dikit dulu. Jadi biar dia bisa habis, jangan sampai tersisa. Nah, jangan sampai tersisa. Terus usahakan hidupkan sunnah makan berjamaah itu. Jangan makan sendiri-sendiri. Makan anak, istri satu, istri dua, istri tiga, anak dari istri satu, istri dua, makan satu piring, satu nampan, meriah, mesra wallah. Ya. Nah, bapak ikut makan, asik, masya Allah. Ini sunnah yang saya tinggalkan, makan berjamaah. Bukan makan berjamaah, makan satu piring, tapi bareng-bareng. Itu namanya makan sendiri-sendiri. Makan berjamaah pakai nampan gede, makan bareng. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini Ustaz, ibu yang sedang mengasihi anaknya seringkali merasa lapar, apalagi di malam hari. Itu bagaimana? Apakah ada larangan untuk makan di tengah malam? Ya, ketika dibutuhkan nggak mengapa. Ya, pilih makan yang paling penting, misalkan kurma, bisa menambah air susu pula, kalorinya tinggi pula. Nah, kalau berhubungan intim, istri minta selalu dibuang di luar. Ya Allah, kesian. Karena takut hamil, karena umurnya istri mendekati 50 tahun. Gimana Ustaz? Nah, ya ambil maslahat ya akhi. Nah, kalau istri takut karena sudah faktor usia, ya nggak apa-apa. Ya nggak mengapa. Si istri juga gitu, jangan larang suami. Cari ranjang yang lain. Ya. Nah,
wallah tambah mesra. Kalau antum pakai dalil, lihat itu kalau bapak-bapak mau nikah, kalau anda mau nikah, coba kayak Rasulullah. Rasulullah kan poligami setelah Khadijah meninggal, istri pertama meninggal. Kamu kalau mau poligami, tunggu aku meninggal. Nah, ya nggak demikian. Lah kalau aku meninggal duluan gimana? Aku belum poligami di dunia. Nah, subhanallah, Rasulullah walaupun poligami dengan 9 istri, Rasulullah selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Seandainya Khadijah hidup, Khadijah akan semakin disayang sama Rasulullah. Jadi itu bukan dalil, hanya perasaan aja. Ya, kemudian si suami kalau takut rumah tangga retak, jangan bermudah-mudahan poligami juga. Ya, lihat maslahatnya, mafsadahnya. Ya, lihat maslahat mafsadah. Jangan sampai poligami syariatnya terdolimi. Kenapa terdolimi? Karena apa? Kita nggak tahu syarat-syarat poligami, fikih poligami. Mudah sekali ngomong cerai. Naudzubillah. Nah, maka sekali lagi rahmanakumullah, ya, semua ada ilmunya, ada ilmunya. Kalau istri memang nggak mau dibuang keluar, ya, sedangkan istri itu suami sangat puas kalau di dalam, ya pakai cara-cara yang diperbolehkan. Seperti apa? Bisa antum pakai kondom, boleh. Ya, pakai kondom juga boleh, dibuang di dalam ada kondomnya. Atau antum kalau terpaksa pakai KB, diperbolehkan sama ulama. Kalau khawatir usia sudah tua, istri cuma satu nggak bisa nambah, ya sudah pakai KB. KB-nya KB yang paling jauh dari efek samping, ya, misalkan KB pil. Kalau ada pil nggak cocok, cari KB yang lainnya. Yang jelas paling jauh dari efek samping. Nah, berikutnya, ya belum ini. Oh ini, kalau istri menolak ajakan suami, kan berdosa. Nah, bagaimana kalau suami yang menolak ajakan istri? Apakah suami berdosa atau tidak? Ajib. Ini perwakilan dari para istri. Nah, jadi suami minta terus, tapi giliran istri yang minta, dia nolak. Berarti haknya si istri telah dia dolimi. Haknya si istri telah dia dolimi. Karena istri juga punya hak. Ya, kalau antum pengen istri cantik, istri antum juga pengen antum tampan. Ya, makanya jangan biarkan istri antum lihat drakor. Ya, kalau istri antum lihat drakor, nanti dia pengen antum putih kayak drakor. Nah, fa ini rahimahumullah, al-aks bil aks. Kalau antum minta jatah ke istri, istri antum juga minta jatah ke antum. Al-aks bil aks. Layani dia, istri antum, jangan kecewakan. Jangan sibuk dengan urusan pekerjaan, dengan teman-temannya, tapi permintaan istri antum ditolak. Ustaz, bolehkah melakukan foreplay? Waduh, ini sulit menjawabnya. Dengan menjilati kemaluan. Ini pada pertemuan terakhir dari kajian kita bersama pekerja mengaji, insyaallah. Kalau mau nyimak nanti. Karena apa? Dalilnya panjang. Ya, dalilnya panjang. Foreplay, for itu 4, play itu main, berarti main dengan 4 istri. Foreplay artinya apa? Mula'abah. Ya. Bermain-main. Bukan for 4 ya, tapi for ya. Kemudian Ustaz? Apakah semua jenis penyakit yang didapati? Apa ini nggak paham? Nggak paham. Baik, berikutnya. Bagaimana mendatangi istri? Istri selalu alasan akhirnya suami kecewa. Padahal istri sudah paham atau sudah ngaji. Lalu kalau istri mendatangi kami, tolak, apakah kami dosa? Ya, sama, sudah kita bahas pertanyaan hampir sama. Syuf, ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, jangan tolak suami Anda kalau ingin dilayani. Ya, tugasnya ibu-ibu nyuci piring bisa diganti. Tugasnya ibu-ibu nyuci baju bisa diganti sama ART. Tapi kalau suami pengen, nggak bisa diganti sama ART. Ya, makanya layanin. Ketika ibu-ibu bisa melayanin anytime, anywhere, mata si suami, wallah, saya bersumpah dengan Allah, nama Allah, mata kami ini tertunduk. Kalau dipuasin, dilayanin, demi Allah. Ya, nah, makanya jangan kecewakan mereka. Makanya malaikat melaknat
Para kaum istri yang menolak suaminya dan suaminya tidur di malam hari dalam keadaan kecewa, malaikat melaknat si istri ini sampai subuh. Menunjukkan apa? Ini dosa besar. Dosa besar. Kalau si istri, makanya ini bedanya suami laki-laki sama perempuan. Perempuan mood nggak mood, dia siap didatangi. Kenapa? Karena dia pasrah. Tapi kalau laki-laki sedang nggak mood, dia nggak bisa tegang. Gimana mau datangi kalau nggak bisa tegang? Kalau laki-laki butuh ketegangan, kalau perempuan nggak butuh tegang. Yang penting dia dengan niat ibadah, melayani suami, pahala, udah silakan kau apakan diriku, ya. Tapi kalau suami nggak bisa, kau apakan diriku, tapi dia nggak bisa tegang, nggak bisa. Nah, itu bedanya laki sama wanita, ya. Laki sama wanita. Sampai Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian ku kasih tahu ciri-ciri istri kalian jadi calon penghuni surga? Al-wadud, istri yang sayang sama suami, termasuk istri yang bisa melayani suami. Al-walud, istri yang bisa mendatangkan anak. Ini cara calon-calon istri penghuni surga, ya. Kemudian Al-aud, istri yang bisa mendatangkan manfaat kepada suami, termasuk melayani suami setiap saat. Kemudian yang keempat ini yang agak sulit, 1001 istri ini. Allati idza dulimat qalat hadha yadi fawqa yadik la ashuru ghamtan hatta tarda. Ya, jika istri didolimi sama suaminya, si istri berkata, wahai suamiku, ini tanganku ada pada tangan kamu. Silakan kau apakan diriku, terserah kau apakan diriku. Sesungguhnya aku nggak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridhai diriku. Ya salam. Ini istri betul nih. Barakallahu fikum. Ini jangan kecewakan suami. Wallah, jangan kecewakan suami. Semakin si suami dilayani, semakin cinta, semakin taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, barakallahu fik. Ustaz wa fik barak. Apakah ada pengobatan katarak berdasarkan Tibbun Nabawi? Gak usah bilang Tibbun Nabawi, tapi kalau pengobatan katarak bisa digunakan diantaranya sering pakai celak mata, batu ithmit. Nabi bersabda, fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu sya'r. Tapi kami nggak bilang Tibbun Nabawi. Kenapa? Karena Nabi nggak bilang katarak. Nabi cuma bilang karena celak batu ithmit ini menjernihkan mata, pandangan mata, termasuk bagus untuk mata minus dan plus. Alhamdulillah 2 pekan ada teman kita menggunakan batu ithmit, alhamdulillah minusnya berkurang. Ngelihat matahari nggak silau. Nah, dan dia juga menumbuhkan rambut. Kemudian kalaupun caranya Ibnu Qayyim bisa menggunakan busr al-basal. Tengahnya bawang merah itu diperes, tetesin ke mata. Ya, jangan dilakukan lebih dari 2 pekan. Sehari cukup sekali. Wallahu a'lam. Zaman sekarang. Apa? Zaman sekarang. Zaman sekarang. Oh, nah, apakah semua jenis penyakit yang didapati zaman sekarang berkategori hawa panas? Belum tentu. Ada yang panas, ada yang dingin. Insya Allah itu saja Kang Zain, pertanyaan dari teman-teman di masjid. Kembali kepada antum insya Allah. Sebelum kembali, habibti fillah, ya, qadarullah wa masyafa'al. Saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, Gunung Semeru sedang meletus, ya, sedang mengeluarkan asapnya, dan subhanallah banyak korban yang mengalami kebakaran. Alhamdulillah barusan ada chatting kabar dari teman-teman medis, para medis yang ada di Kota Lumajang, korban sedang banyak dirujuk di rumah sakit Kota Lumajang. Kita doakan mereka, ya, dengan keselamatan dan dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Barakallahu fikum. Fadhil Kang Zain. Amin. Baik. Nah, barakallahu fiik. Kesimpulan dari kajian kita kali ini, intinya, ya,
datangi istri antum dari mana saja, dan jangan datangi dari lubang dubur ataupun alat vital intim wanita ketika haid dan nifas. Dan datangi mereka dari apa yang Allah sudah perintahkan untuk kita. Ya, ingat, hubungan intim ini subhanallah dinilai sedekah di sisi Allah. Juga termasuk amalan-amalan yang meningkatkan iman kita, menundukkan pandangan mata kita. Sekali lagi, jaga hubungan intim, bikin hidup Anda lebih hidup dengan pasangan Anda dalam koridor syariat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, dan jangan lupa tinggal satu kajian majelis lagi, ya, satu pertemuan lagi dari 8 pertemuan bersama teman-teman pekerja mengaji. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita, semoga Allah berikan keberkahan pada umur kita. Dan sekali lagi, jika ada salah ucap, banyak salah ucap dari kata, harap dimaafkan, dan semoga Allah ampuni semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan al-haq hanya dari sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.